Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Ais Eti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya menyelesaikan tugas akhir skripsi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dwi Yuliani Nurrohmah dengan NIM 19060271 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siklus air siswa kelas 5 SD. Pembahasan pertama yaitu pada bab 1 terdapat latar belakang. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman konsep sebagai salah satu indikator paling utama dalam mencapai keberhasilan belajar siswa. Pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting dalam pembelajaran dan memecahkan suatu permasalahan baik dalam proses pembelajaran maupun lingkungan keseharian. Pemahaman konsep adalah pemahaman yang mengartikan bahwa materi-materi yang diajarkan pada siswa bukan sekedar hafalan saja, melainkan pemahaman siswa yang lebih mengerti konsep materi pelajaran itu sendiri. Seorang siswa dapat dikatakan mampu memahami suatu konsep materi yang diberikan dalam pembelajaran jika siswa tersebut tidak hanya mampu menghafal saja, tetapi mampu mendeskripsikan atau mengemukakan suatu konsep yang diperolehnya dengan bahasanya sendiri. Sehingga dengan pemahaman konsep siswa pada materi yang diajarkan dapat mencapai hasil belajar siswa yang lebih optimal. Adapun permasalahan yang saya temukan pada saat studi pendahuluan yaitu rendahnya pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal seperti minimnya motivasi siswa dalam belajar, karakteristik siswa, dan pengalaman siswa. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman konsep yaitu fasilitas media penunjang pembelajaran yang kurang memadai dan penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariatif, sehingga menyebabkan suasana belajar menjadi membosankan dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kurang berkembang, serta berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam penerapan pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang efektif pada saat proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Maka dari itu, model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman konsep adalah model problem-based learning. Sejalan dengan pendapat Abidin yang menyatakan bahwa model problem-based learning merupakan model yang dapat menjadikan pembelajaran di sekolah lebih relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian, dapat melatih kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan, serta mampu menerapkan kemampuannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Model ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, lebih kreatif, dan menyeluruh. Dapat dilihat dari kelebihan model problem-based learning mampu melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep pada materi pembelajaran. Maka dari itu, model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman konsep adalah model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama adalah apakah peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD menggunakan model problem-based learning lebih baik daripada pembelajaran konvensional? 2. Bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep? 3. Bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep dengan menggunakan model problem-based learning? Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD menggunakan model problem-based learning
dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 2. Untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. 3. Mengetahui kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat kajian teori. Pemahaman konsep menurut Patria dalam Herlina dan Kelana tahun 2021, pemahaman konsep adalah keterampilan siswa untuk menguasai sejumlah materi pelajaran. Siswa tidak hanya mengenal dan menghafal saja, melainkan mampu menyatakan kembali konsep yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Pada prinsipnya, siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep adalah siswa yang mampu memahami suatu informasi yang ditemukan, kemudian menganalisisnya untuk selanjutnya dinyatakan ulang dalam bentuk yang lain menggunakan bahasanya sendiri. Model problem-based learning menurut Arens mengatakan bahwa model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menyuguhkan permasalahan nyata dan signifikan bagi siswa serta berfungsi sebagai tolak ukur dalam penelitian dan eksperimen. Dengan model ini dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sendiri sebuah permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran. Pada bab 3 terdapat metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Metode ini menggabungkan dua metode penelitian dalam satu kegiatan penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Desain ini diperoleh data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti penjelasan data kualitatif. Pada penelitian ini, tahap kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain yang dipilih adalah pre-post control group design. Desain ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tahap kualitatif menggunakan metode deskriptif yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 1 Rancapanggung yang berlokasi di wilayah Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 34 orang yang diberikan perlakuan khusus yaitu dengan menggunakan model problem-based learning. Serta kelas 5B sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 30 orang yang diberikan perlakuan biasa menggunakan model konvensional. Instrumen dalam penelitian ini meliputi tes dan non-tes. Tes yang digunakan berupa tes pemahaman konsep, yaitu soal uraian sebanyak 7 butir soal, sementara non-tes yang digunakan yaitu wawancara terhadap siswa dan guru. Kemudian teknik pengumpulan data terdiri dari tes dan wawancara. Pada tes pemahaman konsep untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep bagi siswa. Sedangkan pada wawancara untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep menggunakan model problem-based learning. Pada pengolahan data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diolah dengan uji statistika inferensial menggunakan SPSS dan Microsoft Excel untuk menguji keberhasilan hasil belajar pemahaman konsep siswa sebelum dan setelah diberikan tindakan. Data yang diambil dari skor pretest, posttest, dan endgame di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan dua rata-rata, yaitu independent sample t-test. Sementara data kualitatif diolah menggunakan analisis deskriptif berupa hasil wawancara untuk menjawab kesulitan siswa dan kesulitan guru. Selanjutnya pada bab 4 terdapat hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama, yaitu perbedaan peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD menggunakan model problem-based learning lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Hasil perolehan data
pretest, posttest, dan endgame dapat dilihat pada diagram berikut. Nilai rata-rata kelas eksperimen pada pretest yaitu senilai 54,11 dan rata-rata posttest senilai 82,05. Sementara nilai rata-rata kelas kontrol pada pretest yaitu senilai 39,5 dan rata-rata posttest senilai 5,0. Selanjutnya, hasil perolehan endgame score di kelas eksperimen sebesar 60% atau senilai 0,60 dan pada kelas kontrol sebesar 41% senilai 0,41. Data endgame yang diperoleh kedua kelas tersebut termasuk dalam kualifikasi sedang. Meskipun demikian, perolehan data endgame pada kelas eksperimen bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan awal dan akhir secara statistika dilakukan uji rata-rata dua sampel yang diawali dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan perbedaan rata-rata dua sampel yang digunakan yaitu uji T atau Independent Sample T-Test. Hasil uji normalitas pada data pretest di kelas eksperimen memiliki nilai signifikan sebesar 0,103 dan data pretest kelas kontrol sebesar 0,154. Kemudian data posttest di kelas eksperimen memiliki nilai signifikan sebesar 0,030 dan data posttest kelas kontrol sebesar 0,165 serta nilai signifikan data endgame untuk kelas eksperimen sebesar 0,199 dan kelas kontrol sebesar 0,154. Maka untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov kelas eksperimen dan kelas kontrol memperoleh nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Pada hasil uji homogenitas, data pretest memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,374 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai signifikan sebesar 0,601 serta data endgame memiliki nilai signifikan 0,079 dengan kriteria 0,05. Maka nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sampel berasal dari data yang bersifat homogen. Dan hasil uji perbedaan dua rata-rata menggunakan Independent Sample T-Test dengan signifikan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, data pretest memiliki nilai 0,000, nilai signifikan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, data posttest memiliki nilai sebesar 0,000 dan data endgame memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Karena signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Artinya terjadi peningkatan yang signifikan antara pemahaman konsep siswa sebelum dan setelah menggunakan model problem-based learning. Dalam penelitian ini, model problem-based learning pengaruhnya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model konvensional. 2. Kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Hasil wawancara siswa tentang kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep diperoleh data bahwa terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan mengklasifikasikan sebuah permasalahan. Maka dapat dilihat dari hasil presentase tiap indikator pemahaman konsep, yaitu terdapat 71% siswa mengalami kesulitan dalam menafsirkan. Terdapat 28% siswa mengalami kesulitan dalam memberikan contoh. Kemudian terdapat 24% siswa yang mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan sebuah permasalahan. Terdapat 17% siswa yang mengalami kesulitan dalam mengeneralisasikan atau meringkas suatu informasi. Terdapat 27% siswa mengalami kesulitan dalam membandingkan. Terdapat 15% siswa yang mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan, serta terdapat 18% siswa yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan sebuah permasalahan. 3. Kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan menggunakan model problem-based learning. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, terdapat kesulitan ketika pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, yaitu
pada saat mengelompokkan siswa, membimbing penyelidikan siswa secara individu maupun kelompok, serta pada saat mengarahkan siswa untuk menyajikan hasil karyanya sendiri dan mempresentasikannya. Selain itu, untuk menghasilkan sebuah karya membutuhkan waktu yang cukup lama. Terakhir, pada bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pada pembelajaran menggunakan model problem-based learning, terdapat peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data pretest, posttest, dan endgame pada hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan independent sample t-test, diperoleh nilai p-value Sieck-Tooth-Tailed senilai 0,000 yang berarti nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya, model problem-based learning mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. 2. Siswa mengalami kesulitan pada saat meningkatkan pemahaman konsep. Hal ini diperoleh dari hasil analisis jawaban siswa yang mengalami kesulitan pada tahap menafsirkan dan mengklasifikasikan sebuah permasalahan. 3. Kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep dengan menggunakan model problem-based learning adalah pada saat mengelompokkan siswa, membimbing penyelidikan siswa, mengarahkan siswa untuk menyajikan hasil karyanya sendiri dan mempresentasikannya. Selanjutnya, saran yang pertama adalah dalam proses pembelajaran diharapkan guru merancang pembelajaran dengan lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 2. Guru dapat menggunakan model problem-based learning untuk menjadikan alternatif dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. 3. Model problem-based learning dalam penggunaannya memerlukan waktu yang lama untuk memecahkan sebuah permasalahan dan untuk siswa dapat menyampaikan hasil pemikirannya dengan tepat. 4. Siswa diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik untuk bertanya, merespon, maupun memberikan pendapat. Selain itu, siswa juga diharapkan untuk memperbanyak melakukan latihan soal, dari yang paling sederhana sampai paling kompleks dan bervariasi untuk meningkatkan pemahaman konsep sebuah permasalahan. Sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.